Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, kelas 7 yang Ustaz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai pelajaran kita dari mata pelajaran akidah untuk kelas 7. Ya, ini halaqah yang pertama. Silakan dibuka buku akidahnya, ya, buku modul akidahnya untuk kelas 7 semester 1. Ya, kita mulai dari halaman ke 1 ya, halaman 1. Dibuka halaman 1. Ya, pelajaran yang pertama, tauhid dan macam-macamnya. Ya, tauhid dan macam-macamnya. Ya. Di sini dalam muqaddimah disebutkan tauhid secara bahasa adalah isim masdar atau kata dasar dari kata wahada yang artinya mengesahkan, ya, mengesahkan atau menjadikan suatu itu hanya satu-satunya, ya, jadi mengesahkan, menunggalkan, ya. Jadi tauhid sekali lagi adalah isim masdar atau kata dasar dari wahada, ya, wahada yuwahhidu tauhidan, ya. Nanti kalau di tasrif seperti itu, ya. Kalau di tasrif, ya, nanti kalian dapatkan di pelajaran shoraf, ya, wahada yuwahhidu tauhidan, ya, artinya mengesahkan. Ya, jadi tauhid itu secara bahasa artinya mengesahkan. Kemudian tauhid secara istilah, dalam istilah syariat maksudnya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, uluhiyah dan asma was sifat. Ya. Jadi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara rububiyah, dalam perkara uluhiyah dan juga dalam perkara asma was sifat. Ya, nanti insyaallah akan dijelaskan satu persatu. Ya, anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tauhid dibagi menjadi 3 macam. Ya, tauhid dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Apa yang dimaksud tauhid rububiyah? Yaitu mengetahui dan mengakui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta, pemberi rizki dan pengatur. Ya. Satu-satunya pencipta, pemberi rizki dan pengatur. Iya. Jadi tauhid rububiyah ini kita meyakini, ya, kita mengetahui dan meyakini bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Dan juga hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki kepada semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Dan juga alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita meyakini bahwasannya hanya Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Ya, hanya Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Ya, ini tauhid rububiyah. Ya, jadi kita meyakini perkara-perkara yang itu hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbuatan-perbuatan yang hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, itu menciptakan, memberi rizki dan mengatur. Ya, menciptakan, memberi rizki dan mengatur. Baik, kemudian tauhid jenis yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Ya, dalam peribadatan. Jadi dalam perkara ibadah. Jadi kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya doa, ya, berdoa hanya kepada Allah,
Kemudian nazar, ya bernazar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyembelih kurban, ya menyembelih hewan kurban. Ini diantara contoh ibadah yang hanya boleh kita tujukan atau kita peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ibadah yang kita lakukan, kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat. Ya, tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, dan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa taala, berupa atau tentang nama dan sifat. Ya, nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa mentahrif, mentaktil, mentakyif, dan mentamtsil. Ya. Nanti ada penjelasannya. Apa itu tahrif, taktil, takyif, dan tamtsil. Maka sekali lagi, tauhid asma wa sifat, ini jenis tauhid yang ketiga, yaitu kita menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri, dan juga apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala juga. Ya, karena apa yang dijelaskan oleh Rasulullah itu hanyalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, berupa nama-nama dan sifat-sifat yang itu hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita tetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat tersebut tanpa mentahrif, tanpa mentaktil, tanpa mentakyif, dan tanpa mentamtsil. Ya. Ini di sini dilihat ya catatan kaki yang pertama di bawah. Di situ ada penjelasan tahrif. Yang dimaksud dengan tahrif adalah memalingkan sifat dari maknanya yang benar kepada makna yang batil. Ya. Jadi memalingkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari maknanya yang benar kepada makna yang batil, yang keliru, yang salah, tanpa ada hal yang mengharuskan pemalingan tersebut. Ya, contohnya ketika Allah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Jadi dalam surat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antaranya ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, dan tetap kekal wajhu rabbika, wajah Rabbmu dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi dirinya sendiri sifat wajah. Allah memiliki wajah. Maka kita tetapkan sifat ini sesuai dengan makna asalnya, yaitu wajah, sebagaimana yang kita ketahui, sebagaimana juga dipahami dalam bahasa Arab, wajhun itu ya wajah. Ya, tanpa kita palingkan maknanya kepada makna yang lain. Yang ini keliru, tanpa ada dalil, tanpa ada hal yang mengharuskan pemalingan tersebut, misalnya dipalingkan kepada makna kekuasaan misalnya ya, atau pengaturan, atau keagungan dan yang lainnya. Maka ini keliru. Ini termasuk tahrif yang dilarang dalam penetapan tauhid asma wa sifat. Kemudian taktil. Taktil adalah menolak semua sifat Allah Subhanahu wa taala atau sebagiannya. Ya, menolak semua sifat-sifat Allah atau sebagiannya. Misalnya sifat wajah tadi dia tolak. Maka ini termasuk taktil, yang tidak mau menetapkan Allah memiliki wajah. Maka ini termasuk taktil yang dilarang. Ya, ini taktil yang dilarang. Ya, ketika dia menolak sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan taktil, atau bahkan dia menolak semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini telah menggugurkan, kalau dia terjatuh dalam perkara ini, maka dia telah tersesat dalam perkara tauhid asma wa sifat. Kemudian takyif. Takyif adalah mengabarkan tentang keadaan dari sesuatu. Ya, mengabarkan tentang keadaan dari sesuatu. Ya, terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengetahui keadaannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu misalnya tentang sifat wajah bagi Allah. Kita tidak tahu bagaimana hakikat
wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bagaimana wajah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya, bagaimana besarnya dan yang lainnya. Kita tidak tahu, maka tidak boleh kita mengabarkan atau membayangkan atau memikirkan tentang hakikat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lakukan hal tersebut, maka kita akan terjatuh ke dalam takyif, Maka cukup kita tetapkan Allah memiliki wajah, tapi bagaimana hakikat wajah Allah itu kita tidak ketahui. Tidak kita ketahui dan kita serahkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita yakini, kita imani Allah memiliki wajah. Jadi kita tetapkan semua sifat-sifat Allah tanpa kita kabarkan, tanpa kita bayangkan, tanpa kita cari tahu hakikatnya, karena kita tidak akan bisa mengetahuinya. Kemudian yang terakhir, tamtsil, tanpa melakukan tamtsil. Tamtsil adalah menetapkan persamaan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi mereka mengatakan sifat Allah seperti sifat makhluk, Jadi yang terakhir di sini juga tidak boleh kita menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Ketika tadi Allah memiliki wajah, maka wajah Allah itu tidak sama dengan wajah makhluk. Maka tidak boleh kita menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluk, Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan makhluknya. Sebagaimana Allah menyatakan, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi pendengaran dan penglihatan Allah tetapkan di dalam ayat ini. Allah memiliki pendengaran, Allah memiliki penglihatan, tapi pendengaran dan penglihatan Allah itu tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluknya. Jadi itu tadi, dalam kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu kita tidak boleh melakukan tahrif, memalingkan maknanya kepada makna yang batil ataupun mentaktil, menolak sebagian atau seluruh sifat-sifat Allah. Mentakyif itu menggambarkan atau mengabarkan ataupun mencari tahu hakikat dari sifat-sifat Allah. Kemudian tamtsil itu menyamakan Allah dengan makhluknya, menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Nah, maka tidak boleh kita terjatuh ke dalam salah satu dari 4 kesalahan ini dalam menetapkan tauhid asma wa sifat. Maka ketiga macam tauhid tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya. Masing-masing tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya. Sehingga barang siapa yang mengerjakan salah satunya dan tidak melakukan yang lainnya, maka tidak termasuk orang yang bertauhid secara hakiki. Jadi orang yang bertauhid dengan tauhid yang sempurna, adalah seseorang yang menetapkan ketiga macam jenis tauhid di atas tadi seluruhnya. Seluruhnya. Tidak boleh kemudian dia tolak salah satunya, atau tidak boleh dia gugurkan salah satunya. Nah, tayyib anak-anak sekalian, di sini ada hubungan antara kesyirikan, bid'ah dan kemaksiatan dengan tauhid. Ada hubungan antara kesyirikan, bid'ah dan kemaksiatan dengan tauhid. Kesyirikan kita tahu, kesyirikan itu kita terjatuh ke dalam mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, jadi menjadikan bagi Allah tandingan, beribadah kepada selain Allah, menjadikan selain Allah sebagai sesuatu yang kita sembah, maka ini kesyirikan. Adapun bid'ah itu sesuatu yang diada-adakan dalam agama, sedangkan tidak ada tuntunannya dalam agama. Sesuatu yang baru yang diada-adakan dalam perkara agama ini namanya bid'ah, dan tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya. Kemudian kemaksiatan, kita tahu kemaksiatan perbuatan-perbuatan dosa. Maka hubungannya adalah di sini dijelaskan jenis perbuatan. Yang pertama syirik besar. Maka hubungannya dengan tauhid adalah apabila seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan yang besar, maka ini mengeluarkan dari tauhid secara total, sehingga mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi kalau terjatuh ke dalam syirik besar, ini akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Contohnya misalnya dia beribadah kepada jin, beribadah kepada jin, menyembah jin, atau dia berdoa kepada orang-orang yang sudah mati, maka ini termasuk syirik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kemudian syirik kecil itu hubungannya dengan tauhid adalah menghilangkan kesempurnaan tauhid yang wajib.
ya, menghilangkan kesempurnaan tauhid yang wajib. Ya. Jadi mempengaruhi tauhid. Di sini ada penjelasan di bawahnya ya, di catatan kaki yang kedua, mempengaruhi tauhid. Ya, akan mempengaruhi tauhid. Bid'ah lebih besar dosanya dibanding maksiat, karena pelaku bid'ah, maaf di sini, oh ya, bid'ah nanti yang nomor berikutnya ya. Kemudian perbuatan selanjutnya bid'ah di sini akan mengotori tauhid, ya. Kalau syirik kecil tadi akan mengurangi tauhid dalam diri seorang hamba, tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi akan merusak tauhid dalam dirinya. Adapun bid'ah di sini juga akan mengotori tauhid yang ada pada diri seorang hamba. Bahkan di sini disebutkan bid'ah itu lebih besar dosanya dibandingkan maksiat, karena pelaku bid'ah itu umumnya tidak bisa bertaubat dari kebid'ahannya karena meyakini bid'ahnya itu termasuk dalam perkara agama. Ya, jadi menasihati orang yang melakukan bid'ah itu lebih sulit dibandingkan menasihati orang yang berbuat maksiat, karena dia merasa dia sudah melakukan perkara ibadah. Padahal itu bukan merupakan ibadah karena tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasul-Nya. Adapun di sini terakhir yaitu kemaksiatan, maka hubungannya dengan tauhid akan mengurangi tauhid, ya. Kemaksiatan itu juga akan mengurangi nilai tauhid dalam diri seorang hamba. Artinya mengurangi pahala orang yang bertauhid. Akan mengurangi pahala orang yang bertauhid dan terkadang menyebabkan tauhid tersebut, nilai tauhid dalam diri seorang hamba akan berkurang. Ya. Ini anak-anak sekalian, materi yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini tentang macam-macam tauhid, ya. Tentang tauhid dan macam-macamnya. Ada 3 tadi, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kemudian di sini di halaman yang ketiga ada lembar evaluasi. Nanti silahkan coba kalian kerjakan ya di buku tulis masing-masing. Kemudian nanti hasilnya bisa bisa di foto ya. Atau mungkin dikerjakan langsung di sini juga bisa, langsung dikerjakan di buku modul ini karena ada tempat yang cukup banyak di sini ya, tempat kosong yang cukup untuk menjawab. Bisa langsung kalian jawab di sini, kemudian hasilnya kalian foto dan kalian kirimkan ke nomor Ustadz ya. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.